Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Baik anak-anak, sebelum dimulai Ibu Guru absen dulu ya. Iya Bu. Yang pertama, Christine Dwi Setianti hadir. Rahel Reva Putri Kirana. Lalu Nova Uninda Meliana. Cynthia Anissa Hajiro. Larissa Fitrianti. Risma Aprilia Putri. Baik anak-anak, apakah kalian tahu hari ini kita membahas tentang apa? Kita hari ini membahas tentang nilai-nilai atau mengevaluasi kearifan lokal melalui cerita rakyat. Baik, di sini Bu Guru mau menjelaskan sedikit mengenai tujuan dan manfaat kita belajar kearifan lokal melalui cerita rakyat itu seperti apa ya? Baik anak-anak, jadi tujuan kita mempelajari kearifan melalui cerita rakyat itu kalian itu bisa mengidentifikasikan cerita rakyat itu seperti apa. Terus kalian kedua, kalian juga bisa mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut. Lalu manfaatnya bagi lingkungan sekitar, kita mempelajari cerita rakyat itu, kalian tuh bisa tahu cerita rakyat itu seperti apa. Lalu di dalam cerita rakyat itu mengandung nilai-nilai yang ada yang bisa diaplikasikan di lingkungan sekitar itu seperti apa. Jadi seperti itu. Apakah kalian paham? Baik anak-anak, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang cerita rakyat yaitu yang berjudul Maling Muda. Namun, sebelum Ibu memberikan sebuah video itu, Ibu akan sedikit menjelaskan materi mengenai cerita rakyat. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi mengenai cerita rakyat, di sini Ibu akan memberikan bacaan mengenai cerita rakyat ya. Ya, ini bisa dibaca satu deret ya. Ya, terima kasih. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai cerita rakyat. Boleh minta tolong salah satu maju ke depan buat bantuin Ibu, Mbak Larissa? Baik. Kalian tahu apa itu cerita rakyat? Slide selanjutnya. Cerita rakyat. Cerita rakyat dapat dipahami sebagai sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal secara luas. Cerita rakyat merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Namun, cerita rakyat disampaikan secara lisan, maka sangat sulit untuk mengetahui siapa pengarangnya. Selain itu, cerita rakyat juga termasuk jenis cerita fiktif sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, cerita rakyat itu rata-rata itu dari daerah setempat. Makanya cerita rakyat itu jarang diketahui pengarangnya karena cerita rakyat itu berkembangnya itu dari mulut ke mulut. Seperti itu. Slide selanjutnya. Di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari cerita rakyat sendiri. Yang pertama, cerita rakyat dituturkan secara lisan. Jadi cerita rakyat itu yang tadi Ibu jelaskan dikembangkannya itu melalui lisan, jadi dari mulut ke mulut. Yang kedua, cerita disampaikan secara turun temurun. Misalnya cerita Jakarta Ruk atau Danau Toba itu kan dari daerah sekitar kan ceritanya. Nah itu diceritakannya juga turun temurun, maksudnya itu ceritanya masih bersifat tradisional gitu. Yang ketiga, cerita tidak diketahui siapa pembuatnya. Mengapa kok bisa dikatakan sebagai ceritanya itu tidak bisa diketahui pembuatnya? Karena rata-rata cerita rakyat itu dibuat oleh orang itu sendiri.
nggak harus mikir dulu gitu. Biasanya orang-orang daerah itu sendiri yang membuat ceritanya. Lalu yang keempat, cerita itu mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Jadi rata-rata di dalam cerita rakyat sendiri itu biasanya mengandung nilai-nilai dari daerah itu sendiri. Misalnya kayak di dalam cerita rakyat itu mengandung nilai sosial atau nilai pendidikan atau nilai yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Apakah kalian paham? Baik, slide selanjutnya. Apakah kalian sudah paham? Baik, guru akan melanjutkan. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya. Cerita memiliki sifat yang tradisional. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi ceritanya itu masih bersifat tradisional dari daerah itu sendiri, dari daerah setempat itu sendiri. Lalu yang keenam ada cerita memiliki banyak versi dan variasi. Jadi ceritanya itu beragam, nggak monoton itu aja. Jadi itu misalnya kayak Danau Toba memiliki versi sendiri, terus Jakartaru memiliki versi sendiri, Timunma juga memiliki versi sendiri. Lalu yang ketujuh, cerita memiliki bentuk yang klise dalam struktur atau cara pengungkapannya. Maksudnya bentuk yang klise itu bentuknya itu mudah. Jadi kalian itu untuk anak-anak SMA, SMP itu mudah memahami cerita rakyat tersebut. Makanya strukturnya itu gampang dipahaminya oleh anak-anak itu, oleh murid-murid itu pasti paham, pasti cepat paham. Apakah sudah paham? Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan dari slide selanjutnya yaitu unsur cerita rakyat. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide pokok dalam cerita. Jadi dari bacaan atau cerita itu selalu ada ide pokoknya. Jadi kayak inti dari ceritanya itu disebut tema. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Jadi jika tidak ada tokoh di dalam sebuah cerita, maka cerita ini tidak akan berjalan. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan jalan sebuah cerita. Jadi jika tidak ada alur, maka di dalam cerita itu tidak akan berjalan. Jadi alur itu merupakan unsur terpenting di dalam cerita rakyat. Yang keempat ada latar. Nah, latar itu dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Lalu yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang itu seperti kayak sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, atau sudut pandang orang ketiga. Itu merupakan sudut pandang. Lalu yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa di dalam sebuah cerita itu digunakan seperti apa? Jadi menggunakan gaya bahasa yang seperti apa itu merupakan termasuk unsur sebuah cerita rakyat. Lalu yang terakhir ada amanat. Nah, amanat ini yang biasanya para siswa itu disuruh oleh gurunya untuk mencari sebuah amanat, yaitu pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Jadi misalnya kayak cerita Danau Toba atau cerita Malikundang, di dalam sebuah cerita itu pasti ada amanatnya, amanat yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Baik, di sini Bu Guru akan memberikan kesempatan untuk kalian bertanya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Ya, baik. Ada apa, Mbak? Apa sih Bu perbedaan dari cerita rakyat dengan cerita pada umumnya? Di sini Bu akan menjawab. Untuk cerita pendek itu biasanya dibuat oleh secara kiasan atau fiktif, jadi bisa mengada-ngada. Kalau cerita pendek itu seperti itu. Lalu ceritanya itu tidak terlalu banyak. Jadi biasanya cerita pendek itu hanya beberapa kata saja, mungkin 500 sampai 600 kata saja. Namun untuk cerita rakyat sendiri itu tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa cerita rakyat itu ceritanya dari daerah itu sendiri dan bersifat tradisional. Jadi perbedaan itu jika cerita pendek itu dibuat berdasarkan kiasan atau fiktif, bisa diada-ada. Namun cerita rakyat itu tidak. Cerita rakyat itu
Biar Bu Guru saja ya yang membagi ya kelompoknya. Ya. Bisa berhitung mulai dari Mbak Clarissa? 1, 2, 1. Baik, sekarang teman-teman bisa berkumpul pada kelompoknya yang tadi sudah berhitung. Ya, Bu. Baik anak-anak, setelah ini Ibu akan menayangkan video yang sudah dijelaskan tadi di awal ya. Setelah itu, setelah kalian menonton video yang Ibu tayangkan habis ini, nanti kalian bisa mendiskusikan mengenai nilai-nilai yang ada di dalam cerita rakyat yang Ibu tayangkan nanti. Setelah kalian mendiskusikan hasil kerja diskusi kalian, kalian presentasikan bersama kelompok-kelompok kalian ke depan kelas. Lalu kelompok lain mengamati, setelah mengamati nanti kelompok lain juga akan memberikan penilaian pada kelompok yang mempresentasikan. Ya, ada apa? Bisa dihentikan, soalnya kan jelas. Oh ya. Malin Kuda. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kuda bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan dan hidup. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Tanahnya gersang, ikan di laut pun sedikit. Malin Kuda suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu dan lirik orang tuanya. Diri menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan, Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya dan semakin takut. Ada apa dengan tubuhku? Tubuhku takut. Tidak! Malin Kuda pun menyadari jika dia sedang tidur. Malin bersimpu, mencium tanah, dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya.
sudah memberikan acuan terhadap perilaku masyarakat untuk lebih baik dan tidak berdampak pada orang tua terutama ibu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya Risma Aprilia dari kelompok 1 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2. Gaya bahasa yang dipakai dalam cerita Malin Kundang yaitu menggunakan bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Minangkabau. Namun di era sekarang sudah ada versi terbaru, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Risma atas tambahannya. Beri aplaus untuk Mbak Risma. Dan terima kasih untuk kelompok 1 sudah menambahkan jawaban yang kurang dari kelompok 2. Baik, di sini Ibu juga akan memberikan sebuah apresiasi yang akan Ibu tunjukkan kepada kelompok 1, terutama Mbak Risma. Ibu di sini akan memberikan sebuah hadiah karena Mbak Risma sudah berani memberikan sebuah jawaban atau tambahan. Nanti dibuka sendiri ya Mbak Risma. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan terima kasih untuk kelompok 1 yang lainnya sudah membantu Mbak Risma untuk menambahi jawabannya tadi. Dan untuk kelompok 2 juga terima kasih sudah memberikan jawaban dari hasil diskusi yang kelompok 2 diskusikan. Ibu kira sudah selesai, Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian dikerjakan di rumah, dan besok juga Ibu akan mengadakan ujian untuk kalian. Untuk ujiannya besok dibagikan ya soal-soalnya. Lalu penugasannya Ibu akan memberikan penugasan kalian mencari cerita rakyat, lalu kalian menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dan isi di dalam cerita rakyat tersebut. Tidak boleh sama ya, setiap anak ya harus berbeda. Iya. Apakah ada ditanyakan? Tidak. Saya kira kalian sudah paham. Baik anak-anak, kesimpulan pada materi hari ini tentang cerita rakyat, yaitu cerita rakyat merupakan cerita yang turun atau berkembang di daerah setempat. Lalu di dalam cerita rakyat itu terdapat 7 unsur yang terkandung di dalamnya, yang seperti Ibu jelaskan tadi. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh atau penokohan, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam ada gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanah. Lalu di dalam cerita yang Ibu tontonkan tadi kan ada cerita Malin Kundang ya, video Malin Kundang. Nah, di dalam cerita Malin Kundang tadi terdapat nilai yang dapat kita ambil, yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi kita harus taat dan patuh kepada orang tua. Ya. Di sini Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bertemu lagi dengan Ibu Guru. Sebelum kita memasuki ujian pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Kristina Dwi Setianti, Hadir. Rahel Reva Putri Kirana, Hadir. Nova Nida Meliana, Cynthia Anissa, Pranisa Fitriadi, Hadir. Risma Aprilia Putri. Hadir. Baik, jadi semua ya. Ya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membagikan soal dan lembar jawaban ulangan harian pagi hari ini ya. Sebelum kita mulai ulangannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, boleh dipimpin Mbak Cynthia.
Dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak menggunakan mereka. Ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Bisa dikumpulkan salah satu teman mengambil jawaban beserta soalnya. Terima kasih. Kemarin ibu guru memberikan penugasan ya kepada kalian. Iya, betul. Apakah sudah selesai? Sudah. Bisa dikumpulkan. Maju ke depan atau diambil satu-satu juga boleh. Ya, maju ke depan. Baik, Ibu rasa